memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara. Isi proposal yang pertama tentang permasalahan, yang kedua potensi, yang ketiga solusi, yang keempat kriteria penerimaan, yang kelima proses penghimpunan, yang keenam timeline, yang ketujuh penyaluran dana kepada mustahik, yang kedelapan bantuan dana kepada kaum yang membutuhkan, yang kesembilan strategi sosial branding dan keadilan sosial. Masalah Baitul Mal dalam pondok pesantren. Sebagai lembaga sosial yang sangat dekat dengan masyarakat, pesantren berpotensi strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena pesantren sejak lama telah memiliki komitmen dalam memajukan masyarakat, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Ajaran Islam yang menjadi landasan fundamental gerakan dan misi pesantren secara tegas dan jelas, mengarahkan umatnya untuk menjadi orang kaya, minimal dapat menjadi muzaki dan dapat melaksanakan ibadah haji. Demikian, Islam mengajarkan untuk menyantuni kaum kerabat fakir miskin, anak yatim, dan menghindari diri dari kefakiran dan kemiskinan. Implementasi ajaran Islam tidak dapat tercapai secara optimal tanpa ketersediaan materi. Ajaran fundamental tersebut secara jelas telah dilukiskan dalam perilaku Nabi Muhammad SAW, baik ketika belum menikah, setelah menikah, dan setelah menjalankan mandat kenabian. Realitas dan fakta keterpurukan perekonomian itu tidak dapat dilepaskan dari kelemahan sistem ekonomi yang menjadi paradigmanya. Sistem ekonomi konvensional telah gagal merealisasikan misinya untuk membangun kesejahteraan umat manusia. Pada titik inilah revolusi paradigma perekonomian harus segera dilakukan. Sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah ditawarkan sebagai alternatif solusi perbankan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertumbuh pada fundamental ekonomi, yaitu sektor keuangan yang menjadi gerakan sektor dunia bisnis. Dalam konteks ini, sektor ekonomi makro yang menjadi mata pencarian utama kebanyakan masyarakat dipilih melalui pengembangan ekonomi pondok pesantren. Potensi Baitul Mal dalam pondok pesantren. Yang pertama, pesantren sejak lama telah berperan dalam bidang perekonomian. Yang kedua, setiap pesantren pada dasarnya mempunyai pelanggan tetap yang khas. Yang ketiga, pesantren dimanapun keberadaannya mempunyai manage inherent bagi kebanyakan umat Islam di Indonesia. Yang keempat, praktik-praktik perekonomian syariah pada hakikatnya merupakan khazanah kekayaan pesantren. Solusi Baitul Mal dalam pondok pesantren. Yang pertama, buatlah sebuah platform tentang Baitul Mal dalam pondok pesantren di media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, lebih dikenalkan Baitul Mal untuk pondok pesantren dimanapun kita berada. Yang ketiga, buatlah kepengurusan untuk memegang Baitul Mal dalam pondok pesantren. Kriteria penerimaan Baitul Mal dalam pondok pesantren. Yang pertama, santri aktif dan menetap di pondok pesantren. Yang kedua, membantu orang miskin untuk biaya pendidikan selama menuntut ilmu di pondok pesantren. Yang ketiga, meringankan beban ekonomi orang tua santri dalam menyediakan kebutuhan pendidikan anaknya.
Proses penghimpunan dana zakat dalam Baitul Mal di pondok pesantren. Yang pertama, sasaran penghimpunan dana zakat yaitu para santri dan masyarakat sekitar. Yang kedua, program sosialisasi. Sosialisasi pada dasarnya merupakan penyebarluasan informasi dari pihak satu ke pihak yang lain. Baitul Mal dalam memberikan sosialisasi mengenai dana ZIS dibantu oleh para santri. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami dengan benar apa itu dana zakat. Tahun 2023 awal mulai pengembangan Baitul Mal dalam bentuk pondok pesantren. Tahun 2024 mendapatkan izin dan pameran di Purwokerto. Tahun 2025 standarisasi Baitul Mal dalam pondok pesantren. Tahun 2026 selesai sertifikat Baitul Mal dalam pondok pesantren. Tantangan pengelolaan zakat Baitul Mal di pondok pesantren. Customer receiving behavior merupakan di mana konsumen meneruskan untuk menggunakan kategori jasa, tetapi mengganti dari penyedia jasa satu ke penyedia jasa lain. Perubahan dunia industri adalah perubahan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Perkembangan iptek yang sangat cepat adalah pengembangan Baitul Mal di pondok pesantren. Itu memudahkan untuk santri-santrinya dan masyarakat sekitar untuk membayar zakat. Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik. Uncertainty condition atau kondisi ketidakpastian adalah di mana kadang ada yang bilang itu usaha abal-abal, tidak sesuai dengan peraturan. Oh tidak, bagi Baitul Mal di pondok pesantren sesuai dengan peraturan dan halal. Perubahan modal bisnis PPLN. Resource control atau pengendalian sumber daya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan dalam Baitul Mal di pondok pesantren dilakukan sesuai dengan direncanakan seperti pengumpulan dan pendistribusian zakat. Internal optimization atau optimasi internal adalah usaha Baitul Mal di pondok pesantren untuk mengoptimalkannya baik berupa web atau link yang di dalamnya untuk mesin pencarian data. Fokus customer value atau fokuskan nilai pelanggan adalah persepsi pelanggan dengan terhadap kualitas atau manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang dibayarkan, dan juga bisa sebagai total nilai yang ditawarkan kepada pelanggan dikurangi total biaya yang telah dikeluarkan pelanggan. Oleh karena itu, Baitul Mal di pondok pesantren produk yang dikelola nazir supaya muzaki membayar zakatnya sesuai hasil pekerjaannya atau sudah mencapai haulnya. Platform Resource Orchestration atau orkestrasi sumber daya adalah platform secara otomatisasi dari perintah-perintah dengan manajemen dan koordinasi layanan dan piranti lunak yang kompleks dari sumber daya Baitul Mal di pondok pesantrennya. External interaction atau interaksi eksternal adalah platform yang digunakan untuk strategi yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan organisasi atau perusahaan lain serta menarik perhatian publik Baitul Mal di pondok pesantren. Fokus on ecosystem atau fokus pada nilai ekosistem adalah platform yang berisi tentang komponen-komponen yang ada di aplikasi Baitul Mal di pondok pesantren tersebut. Sasaran yaitu masyarakat dan santri-santrinya. Perusahaan yang menjadi sasaran untuk membiayainya adalah